Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius di dalam arus globalisasi dan ideologi global, seperti pengaruh budaya asing, nilai-nilai yang berubah, serta ancaman intoleransi dan radikalisme. Penting bagi kita memahami dan menjaga agar Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan kuat dalam menghadapi dinamika dunia modern. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikutnya. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Nah, globalisasi ini membawa masuk ke Indonesia budaya dan nilai-nilai asing yang dimana itu dapat mengikis nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan persatuan. Nah, generasi muda sekarang ini juga sangat mudah terpapar oleh paham individualisme dan materialisme yang sangat bertentangan dengan semangat kolektif Pancasila. Yang kedua, munculnya ideologi baru. Seperti yang diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Nah, dengan perkembangan yang pesat tersebut, masyarakat Indonesia dengan mudah terpengaruh atau terpapar oleh ideologi-ideologi baru dari luar negeri. Nah, seperti liberalisme, radikalisme, dan sekularisme. Nah, di mana ideologi-ideologi tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila dan dapat mengancam identitas nasional. Yang ketiga ada tantangan demokrasi dan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam Pancasila ini sering berbenturan dengan demokrasi global. Kenapa bisa begitu? Demokrasi global itu lebih menekankan pada kebebasan berpendapat dari setiap individu, karena ala barat menggunakan demokrasi liberal, sedangkan demokrasi yang dalam Pancasila yang kita gunakan itu lebih menekankan pada musyawarah mufakat. Nah, apa sih tantangannya? Demokrasi liberal itu kita bisa berpendapat dengan sekeras mungkin, kita bisa mengkritik pemerintah dengan keras, kita bisa demo besar-besaran, sedangkan dalam Indonesia itu tidak dapat digunakan karena itu dapat mengganggu kesejahteraan umum dan dapat terkena UU pasal itu. Nah, untuk tantangannya, jikalau kita lebih menekankan pada demokrasi ala barat, kita akan melunturkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan nilai-nilai seperti kerukunan dari setiap individu bersikap masyarakat seperti itu. Yang keempat, teman-teman, ada ekonomi global dan kesenjangan sosial. Nah, di sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu mengajarkan kepada kita bahwa kesetaraan perekonomian masyarakat itu terjalin, yang dimana tidak ada terlalu kaya dan tidak ada terlalu miskin. Tetapi dengan adanya ekonomi global itu lebih menekankan pada perdagangan yang bebas, dan di mana perusahaan yang memiliki resource atau koneksi yang lebih tinggi melalui bagus itu lebih mendapatkan tempat di perdagangan global, pasar global. Sedangkan UMKM yang memiliki resource yang sedikit akan cepat terlengsarkan atau meninggal. Nah, ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial, di mana orang yang lebih tinggi, orang yang lebih mampu itu akan semakin kaya, sedangkan UMKM kecil yang memiliki resource yang sedikit akan semakin miskin atau cepat meninggal. Kelima yaitu radikalisme dan intoleransi. Penyebaran paham tentang nasional dan intoleransi baik dari dalam maupun luar negeri dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kesatuan yang dijunjung dalam Pancasila. Selanjutnya itu poin ke-6, multikulturalisme dan nasionalisme. Interaksi global dapat memperkuat identitas global dan memperlemah identitas nasional. Jika masyarakat lebih merasa terhubung dengan budaya global, itu dapat mengancam persatuan bangsa. Kemajuan teknologi dan arus informasi, di mana kemajuan teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran informasi dan juga mempercepat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat dan menentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedelapan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan pemerintah yang bersih dengan Pancasila. Tekanan internasional untuk deradikalisasi menuntut Indonesia untuk memperbaiki
ekonomi global seringkali bertentangan dengan keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan yang diamatkan Pancasila. Terakhir, ada perubahan nilai sosial dan moral, perubahan gaya hidup dan norma sosial akibat globalisasi yang kadang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mengakibatkan pelestarian nilai-nilai lokal menjadi tantangan tersendiri. Pancasila tetap relevan sebagai ideologi nasional di tengah tantangan globalisasi, asalkan ada upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, penguatan pendidikan karakter, regulasi yang mendukung nilai-nilai Pancasila, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila merupakan langkah strategis yang dapat diambil. Dengan demikian, Pancasila dapat terus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era globalisasi.